Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi dalam acara Deliberate pagi ini, ya saudara. Dan saya percaya semuanya ada dalam keadaan baik dan sehat. Dan biarlah damai sukacita daripada Tuhan Yesus senantiasa memenuhi kita hari ini. Dan biarlah sepanjang hari ini kita betul-betul hidup di dalam perkenanan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Deliberate hari ini yang akan kita pelajari yaitu dari perumpamaan Tuhan Yesus mengenai pokok anggur yang benar. Nah saudara, mari kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 15 ayat yang keempat sampai ayat ke-6. Demikian bunyinya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah saudara, Tuhan Yesus memberikan hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Nah saudara, kalau dia pokok anggur yang benar, maka dia juga akan memberikan hal-hal yang benar ya. Dan dialah kebenaran itu. Bahkan di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus pernah katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi dia sendiri itu adalah kebenaran. Jadi dia itu adalah pokok yang benar yang akan menghasilkan juga kebenaran demi kebenaran bagi orang yang tinggal di dalam dia. Nah, kemudian kita melihat di sini bahwa kamu adalah ranting-rantingnya. Kamu itu adalah saya dan saudara, orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nah kita lihat ayat yang ketiga, tinggallah di dalam aku. Nah kapan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal dalam kita? Di sini dikatakan tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Nah kapan itu kita tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam aku? Yaitu ketika kita percaya yang pertama kali kepada Tuhan Yesus, kita membuka hati kita, mengundang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat hati kita, masuk ke dalam hati kita, dan pada saat itu Roh Kudus tinggal dalam kita. Ya, Roh Kudus tinggal dalam kita, yaitu Tuhan Yesus tinggal dalam kita lewat Roh Kudusnya ya. Jadi dia tinggal dalam kita dan kita juga yang berikutnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita wajib tinggal di dalam dia ya. Dia sudah tinggal dalam kita lewat Roh Kudusnya dan sekarang bagian kita yaitu tetap tinggal di dalam dia. Oleh sebab itu tema kita pada hari ini itu adalah hidup dekat melekat dengan Tuhan. Jadi saudara, bagian kita itu adalah untuk hidup dekat melekat dengan Tuhan. Nah, mari kita melihat di dalam ayat ini kembali ya, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam dia. Yang pertama itu supaya kita memperoleh hidup ya. Karena supaya kita memperoleh hidup dan kemudian supaya kita mendapatkan kekuatan ya dari pokok itu dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, mari kita melihat di sini bahwa ditegaskan oleh Tuhan Yesus, ranting tidak akan pernah berbuah bagi dirinya sendiri tanpa tinggal pada pokok. Jadi saudara, ranting itu walaupun dia sekuat tenaga untuk menghasilkan buah, tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Kecuali kalau dia tetap tinggal kepada pokok itu. Tetap tinggal melekat dekat dengan pokok itu. Nah saudara, mari kita melihat mengapa dia harus tinggal. Jadi saya katakan supaya mendapatkan sumber kehidupan. Jadi Tuhan Yesus itulah kehidupan. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus, kita mendapatkan kehidupan yang baru. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, oleh sebab itu setelah kita mendapatkan kehidupan yang baru ini, setelah kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan, dan tugas kita sebagai ranting itu harus tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Dia, tetap abide in Him, tetap menempel pada Dia. Supaya apa?
ketika ranting-ranting itu tetap tinggal pada pokok itu, maka saudara apa yang terjadi? Ya, maka pokok itu yang dimana ada sumber airnya ya sampai ke akar, ke bawah tanah, dan kemudian dia akan mengalirkan. Dia akan mengalirkan kehidupan, makanan-makanan, sari-sari makanan, kehidupan ke dalam setiap ranting-ranting. Sehingga ranting-ranting itu memperoleh kehidupan dari pokok itu. Dan akhirnya saudara, pokok itu menjadi kuat, menjadi sehat. Dan kemudian dia menghasilkan buah. Jadi saudara, tanpa tinggal kepada pokok itu, maka ranting sama sekali tidak ada kehidupan. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-6. Ayat ke-6 jelas dikatakan ranting yang tidak tinggal kepadaku, katanya, ya akan dibuang keluar dan akhirnya menjadi kering. Dan kemudian menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Tidak ada kehidupan di luar Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Dan di luar dia tidak ada lagi. Kalau orang di luar daripada Kristus itu bagaikan ranting yang kemudian menjadi kering. Dan kemudian siap dikumpulkan dan dibuang dan dibakar. Oleh sebab itu saudara-saudara yang sudah menerima Yesus, saudara dan saya yang telah mendapatkan kehidupan yang kekal, bagian kita supaya kita terus dapat bertumbuh dan hidup segar di dalam kerajaan surga. Maksudnya hidup segar di dalam kehidupan kerohanian kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Tidak ada jalan lain selain kita tetap tinggal pada pokok itu. Dan akhirnya kita menghasilkan buah. Nah, mari kita melihat lagi ada bagian yang lain yang sangat penting. Bagaimana supaya ranting ini terus dapat berbuah sehat dan berbuah lebat. Nah, saudara, rupanya di dalam ayat yang pertama, Bapak itu adalah pengusahanya. Nah, rupanya si pengusaha itu setiap hari akan memperhatikan ranting-ranting itu. Dia akan memperhatikan ranting-ranting itu, mana ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah, yang tidak berbuah. Dan juga dia lihat juga mana ranting-ranting yang menghasilkan buah. Nah, apa yang dikerjakan oleh Bapa setiap hari? Nah, kemudian dia melihat kalau ada ranting-ranting yang tidak berbuah, apa yang jadi? Dia ambil gunting atau dia ambil pisau dan dia harus kerat ya. Kerat ranting itu yang tidak berbuah. Tujuannya apa? Setelah dikerat dan kemudian bisa tumbuh lagi tunas yang baru ya. Karena kalau tidak dikerat, maka yang tidak menghasilkan buah ini juga akan merusak yang lainnya. Oleh sebab itu akan dikerat supaya tumbuh lagi tunas yang baru dan kemudian bisa menghasilkan buah. Nah, saudara, dalam kehidupan kita pun demikian. Kalau ada hal-hal di dalam kehidupan kita, bagian-bagian dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, kadang-kadang, bukan kadang ya, Tuhan menggunakan gunting ya, Tuhan menggunakan pisau. Kadang-kadang dia harus kerat sesuatu dalam hidup kita yang tidak menghasilkan buah. Itu artinya supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Ada bagian-bagian kehidupan kita yang mungkin tidak memuliakan Tuhan, yang mungkin juga saudara memalukan nama Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mungkin juga sifat-sifat kita dan kelakuan kita ya. Oleh sebab itu, karena Dia mengasihi kita dan Dia ingin kita terus berbuah, Dia harus potong itu. Dan saudara, ketika dipotong tidak enak, bukan ya? Tetapi justru lewat dia potong itu supaya tumbuh tunas yang baru. Ini luar biasa. Kenapa Tuhan selalu memakai ya ilustrasi atau perumpamaan manusia itu seperti pohon ya, seperti pokok. Karena apa? Pohon itu nggak pernah berhenti berbuah. Setiap kali saudara potong, kemudian dia akan tumbuh lagi. Saudara potong lagi, dia akan tumbuh lagi. Itu artinya saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kehidupan kita tidak menghasilkan buah dan Tuhan menghajar kita ya, dan kemudian Tuhan harus potong dan itu menyakitkan, tapi justru lewat itu supaya kita memiliki kehidupan, kita di-renew kembali, kita diperbaharui kembali hidup kita supaya kita terus menghasilkan buah. Nah, kemudian yang bagian yang kedua itu adalah mereka yang menghasilkan buah, yang sudah menghasilkan buah. Di dalam ayat yang pertama di sini dikatakan bahwa
setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, ya dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ini luar biasa. Rupanya setelah saudara dan saya menjadi anak Allah, dia tidak berhenti. Ya, dia terus memperbaharui hidup saudara. Dia terus memperbaiki dan membentuk kita supaya kita betul-betul bisa menghasilkan buah bagi kerajaannya. Nah, saudara, bagi mereka yang sudah banyak berbuah, setiap hari dibersihkan. Dan dengan apa kita dibersihkan? Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepadamu. Bagaimana supaya kita hidup bersih, saudara? Yaitu lewat firman Tuhan. Daud mengatakan, dalam hatiku kusimpan ya titah-titahmu, ya perintahmu, supaya aku jangan berdosa kepada kamu. Nah, bagaimana usaha kita supaya kita tetap nempel? Ini bagian kita tetap nempel, hidup dekat, melekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain supaya kita membina hubungan dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, ya, every day. Membangun hubungan yang terus menerus dengan Tuhan, ya, lewat pujian, penyembahan dan doa yang hati yang terus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian kita melihat juga bahwa yang kedua, tinggal di dalam firman-Nya sehingga firman-Nya bekerja dalam kita. Nah, itu dapat kita lihat ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal dalam aku, ya, kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya. Bukan hanya kita tinggal dalam Tuhan, tetapi firman Tuhan tinggal dalam kita. Sehingga apa? Sehingga kita terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan ayat yang ke-8 di sini dikatakan, dalam hal inilah Bapamu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan tetap tinggal dalam Tuhan dan kemudian juga firman-Nya tetap dalam kita, dan kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dan firman Tuhan menjadi makanan kita setiap hari, dan kemudian kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya sehingga kita terus bertumbuh dalam Dia, dalam pengenalan kasih akan Dia, dan kemudian menghasilkan buah yang banyak sehingga Bapa dipermuliakan. Nah, ini bukti bahwa kita anak Allah. Ketika satu pohon itu menghasilkan buah yang lebat dan buah itu manis, enak rasanya, maka semua orang-orang yang ada di sekitarnya menikmati hasil buah itu dan menikmati buah itu. Itu artinya ketika saudara dan saya menghasilkan buah yang lebat, maka kehidupan saudara dan saya akan berdampak dan kita akan memberkati banyak orang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena di dalam Yesus kami sudah mendapatkan kehidupan itu. Biarlah sebagai ranting, sebagai anak-anak Tuhan, kami terus membangun hubungan yang dekat, melekat dengan Tuhan, supaya kami mendapatkan kehidupan setiap hari, hidup Yesus yang kami alami setiap hari, dan kami mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari, sehingga hidup kami berbuah lebat bagi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.